progressive realization untuk hak ekspor. Pemerintah tidak serta-merta semuanya terpenuhi, tapi bertahap karena ada keterbatasan. Keterbatasan apa? Ya tadi keterbatasan anggaran, keterbatasan SDM maupun lain. Dengan adanya langkah-langkah progressive realization itu, pemerintah tuh berupaya sampai kepada hilirnya, yaitu pemenuhan SAPRAS bagi penyandang disabilitas. Nah, tadi yang saya sampaikan bahwa langkah-langkah progressive realization ini kalau di kita itu dituangkan dalam payung hukum yang resmi, sehingga ketahuan indikator maupun target yang akan dicapai, seperti setara nas tadi ya, atau mungkin setara nas stunting, ya kan? Itu kan dituangkan dalam payung hukum. Jadi langkah-langkah pemerintah itu, langkah pertama misalnya ini, dua ini sampai kepada nanti hilirnya di mana. Nah, diharapkan nanti maksudnya gini, dalam pembuatan produk hukum daerah itu juga kalau bisa jangan besar pasak daripada tiang. Ibaratnya besar pengeluaran daripada pendapatan. Kita harus mengukur dulu. Jangan karena tekanan dari LSM sehingga pemerintah daerah harus buru-buru membuat suatu regulasi tanpa melihat kapasitasnya juga. Gitu. Jadi yang tadi saya sampaikan kan ada apa sih fasilitasi ya kalau nggak salah ya. Langkah-langkah yang pembuatan perda itu ada fasilitasi, ada IPerda, di Mendagri. Nah, itu kan melibatkan dari anggaran di internal Pemda sendiri, terus mengundang pada saat kalau di pabrik mengundang unsur-unsur masyarakat, bahkan mungkin dari perwakilan organisasi penyandang disabilitas. Nah, mengelolkan dua entitas yang punya kepentingan, dalam hal ini adalah entitas dari penyandang disabilitas maupun dari Pemda sendiri selaku pemangku kewajiban. Nah itu harus klop tuh. Kita mengukur diri aja, kalau anggaran hanya segini ya kita sampai sini dulu. Itu harus diyakinkan kepada masyarakat sipil ya, terutama perwakilan dari tematiknya disabilitas. Ketika mereka sudah klop, nanti langkah berikutnya gini, tahun depan gini. Nah itu kurang lebih. Kalau masalah masalah kewajiban untuk memasukkan integrasi kan memang tadi saya sudah sampaikan terintegrasi di konstitusi dan pasal 6 ayat 1 Undang-Undang 12 tahun 2011. Jadi hak itu memang wajib sih. Cuma wajibnya itu kapan? Ya pada saat kita membentuk suatu PAD untuk tema-tema tertentu. Kalau itu tadi masalah SAPRAS bagi penyandang disabilitas, ya kita melihat di materi muatan mana yang kaitannya dengan penyandang disabilitas. Ya, terus kemudian penyandang disabilitas mana? Tadi ada 4 ragam, ada sensorik, intelektual, ya kan? Itu kita lihat kebutuhannya. Gitu. Jadi di samping mengukur diri, kita coba win-win solution dengan organisasi masyarakat sipil. Kita sama-sama enak. Mungkin ada tips-tips kadang-kadang yang seperti Bapak bilang, NGO itu kan kadang-kadang kayak kaum rentan begitu, sehingga mereka kadang mendesak pemerintah untuk cepat nih dibuat peraturan. Nah, bisa nggak ya Pak? Mungkin ada tips gitu untuk kami bagaimana menggaji NGO supaya kedepannya mereka juga dapat membantu pemerintah gitu Pak. Untuk di kami dulu ada pegawai yang menyandang gelar kampus NGO. Namun yang bersangkutan sekarang terpromosikan menjadi kepala divisi. Ya, memang benar-benar kampus NGO. Beliau itu punya jejaring yang sangat luar biasa di kalangan NGO, dan NGO ini tidak hanya satu, multiple, baik dari NGO anak, perempuan, penyandang disabilitas, sampai masyarakat adat mengalir kepercayaan. Itu beliau ini orang hebat. Nah, bagaimana merangkul itu ya, itu kaitannya ke aura diri kita. Aura diri kita. Taruhlah ibu hebat nih, ya. Saya mencoba menggantikan ibu, nggak bisa. Pembawaan diri itu susah ditiru. Walaupun niatnya sama-sama punya itikat niat baik, ya tapi kan namanya aura itu kan berbeda. Ketika ibu dengan hebatnya bisa merangkul berbagai macam NGO, sampai NGO itu ya tinggal ya aja gitu kan, itu susah. Nah, bagaimana? Tapi itikat baik itu gini. Sebenarnya intinya adalah bagaimana mensinkronkan antara kepentingan para organisasi masyarakat sipil tersebut kepada kita selaku pemangku kewajiban. Kalau itikat baik kita nyata, yang penting nyata dulu, nyata terrealisasi, walaupun progressive realization,
Dan ternyata kenyataan yang kita buat selaku regulator mampu dinikmati oleh pemangku hak, dalam hal ini adalah penyandang disabilitas. Mereka merespek bu, oh benar ya, ternyata tahapannya sampai sini dan kita menikmati. Nah, komunikasi itu terus menerus dibangun bu, terus menerus dibangun. Bukti konkret dengan kenyataan itu harus sinkron, kemudian komunikasi yang terus berlanjut. Insya Allah ya, jika Tuhan mungkin mengizinkan, itu akan menjadi suatu sinergi yang baik sekali. Bahkan kalau itu terjadi, NGO tidak mungkin mencari-cari celah kelemahan dari regulator di tempat ibu bertugas. Karena ada beberapa situasi kondisi ASN di daerah mampu berbuat seperti itu. Ibu dari NTT ya? Iya. Kalau tidak salah kepala kantor wilayah Kemimang Bu Mercy ya? Wah, Bu Mercy begitu. Saya tahu dari eselon 4 sampai tingkatan gitu. Wah. Nah, maksudnya gini, kalau Ibu udah memahami Bu Mercy, Mas Yana Dejo ya, itu Ibu bisa lihat tuh profil beliau. Ya, walaupun tidak usah ditiru persis ya, kita pakai prinsip ATM Bu. Amati, tiru, dan modification gitu kan. Nah, ketika sosok yang Ibu lihat ini sangat penting buat sinkronisasi antara organisasi masyarakat sipil dengan pemangku kewajiban, maka itu bisa dilihat di situ. Karena kalau menurut saya tadi mau menyatakan itu, Ibu Mercy itu termasuk orang hebat. Karena Pemda sendiri, Pemprov NTT itu bisa bersinergi dengan Ibu Pak Kanwil. Seperti itu kan. Terima kasih.